berusaha sesuatu yang Tuhan dalam hidup kami bisa melewati hari ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Mari kita nyanyikan hidupmu berharga bagi Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
Puji-pujian kami, ini penyembahan kami, kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Glory, glory, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan yang besar dalam hidupku, pengorbananmu yang sabarku, Engkaulah yang ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
tercurah untuk menembus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu
awal bulan Tuhan, kami bahagia sekali. Tuhan percayakan hari ini masuk ruang tahta, belajar menyembah, belajar terkoneksi dengan surga. Kami tahu tidak mudah karena kami menyadari kami terbuai oleh indahnya dunia, sehingga kami agak sulit untuk menyembah Tuhan karena kami menyadari kami terbatas. Kami berdoa Roh Kudus-Mu terus mengakselerasi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Ketika kami berkata haleluya, Engkau baik, kami boleh melihat ke dalam ruang tahta. Karya Tuhan yang ajaib, yang indah itu diberikan kepada kami. Setiap orang yang menyembah, firman-Mu berkata Engkau bertahta Tuhan di atas puji-pujian. Karena itu di awal minggu ini kami ingin menyamakan pemikiran kami dengan kehendak sorga. Terus Tuhan singkapkan kebenaran-Mu, terus Tuhan singkapkan segala hal yang baik, sehingga kami boleh berjalan mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam seluruh kebenaran sorga. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Lambaikan tangan yang diberkati minggu ini. Puji nama Tuhan. Tuhan baik, amin. Iya, puji Tuhan baik. Mari bersama-sama dengan sukacita kita akan membuka Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya ajak berdiri, mari berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-54 secara bersama-sama. Matius 27 ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-54 secara bersama-sama. Sudah ketemu? Haleluya. Oh, saya tunggu, belum amin. Sudah ketemu? Haleluya. Saya tunggu. Amin. Kita baca firman Tuhan. Matius pasal 27 ayat 51, 23. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga. Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kita akan baca sekali lagi. Saya mengajak saudara bersuara karena ini firman Tuhan. Suara bersuara ada di slide kalau tidak terlihat, atau mungkin beda penerjemahan. Kita akan baca sekali lagi Matius pasal 27 ayat 51 sampai 54, 23. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga. Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menarik pagi hari ini. Kita akan kita akan ucapkan sama-sama temanya, ya, di dalam temanya 2-3. Mata yang tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, 2-3. Mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam minggu-minggu kita memperingati kembali karya Kristus. Dan saya membangun pemikiran dari Matius pasal 27 ayat 51 sampai 54 sebagai background dari Yesus yang telah datang ke dalam dunia, Yesus yang telah melayani, kemudian Yesus yang telah bangkit mati, kemudian bangkit, dan hal-hal yang menakjubkan
kehidupannya. Tentu kemudian kita bertanya, ada banyak orang bertanya, siapa Yesus ini? Kemudian orang mulai tergelitik, tergugah karena mereka berpikir bahwa apakah Yesus yang kita sembah ini adalah benar-benar Tuhan? Kok mati ya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kadang-kadang kita bingung untuk menyelesaikannya. Tetapi Ibrani menjawab itu dengan sebuah pengajaran yang dahsyat. Karena itu kita akan baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca ayat 1, saudara membalas saya ayat 2, ayat 3 saya, ayat 4 saudara bersama-sama di ayat 5. Jadi kita akan melihat identitas yang dikerjakan Kristus sehingga kita bisa menempatkan diri dalam ketekunan iman. Temanya nasihat supaya bertekun dalam iman. Sudah ketemu? Amin? Amin? Amin. Baik, Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2 sama-sama 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan kebaikan pembinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menyuburkan darah. Bersama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Membaca Ibrani, kemudian kita diberi sebuah pengajaran yang sangat dalam tentang apa yang Kristus kerjakan di dalam diri kita jika kita sudah percaya. Kepercayaan kepada Tuhan, Alkitab berkata saudara dan saya dimulai dengan pengajaran karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi dalam dunia ini Ibrani ini mau memberi kita sebuah pengajaran yang dahsyat sekali, Bapak Ibu, bahwa kita ini ada dalam dunia yang sementara. Dunia yang sementara ini kita ditonton. Nah, ini menarik. Kita ditonton oleh banyak saksi. Jadi saudara, malaikat-malaikat Allah melihat orang-orang yang telah mendahului kita. Alkitab berbicara kita dilihat, ditonton banyak saksi. Dan ya tidak lebih juga di dalam perjalanan hidup kita. Dan Alkitab berkata bagaikan awan. Makanya kalau kita menjalani hidup kadang-kadang kita putus asa, ya toh? Kadang-kadang kita mudah mengklaim. Kadang-kadang kita berpikir aduh, Mbak Susi. Kadang-kadang kita mengalami yang namanya titik-titik terendah. Tapi dengar baik firman Tuhan pagi hari ini, Dia berkata, jika saudara menjalani hidup ini, saya senang sekali. Masuklah dalam perlombaan. Kalau penonton bola, yang hebat pemain bolanya apa penonton? Penonton. Kirim tangan, aduh, ya. Penonton lebih hebat. Giliran dia main, tumbang. Artinya dia nggak bisa. Nah, kita diajak. Kita minggu yang lalu Alkitab itu berbicara sebuah pengajaran yang menjelaskan supaya kita ini sehat, aura kita ini baik. Kemudian pagi hari ini kita diajak, ayo sudah baik Desti ya, start. Masuk dalam perkenanan Tuhan itu jadi jangan jadi penonton di luar, tapi masuk di dalam rel yang telah Allah dan ajak untuk bertanding. Nah, makanya kalau kita melihat istilah yang digunakan dalam teks ini dikatakan ayo berlomba, ayo bertanding. Ini adalah istilah-istilah olahraga di zaman Yunani. Kalau ada pelari tidak seperti sekarang. Kalau finish itu kan biasanya kalau kita finish sekarang ada pita, ya kan? Setelah kita terobos, oh juara. Tapi di masa itu tidak begitu. Di masa itu orang-orang yang lari, semua orang lari. Di zaman Romawi, ya kan? Orang semua lari. Tapi ketika dia lari kencang,
kepada kita supaya kita berlomba. Ya, amin Bapak Ibu. Berlomba menjalani hidup. Bukan berlomba untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Berlomba untuk mengejar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, ayo tinggalkan. Ini menarik. Dalam istilah bahasa Yunaninya, buanglah dosa yang merintangi. Asik ya. Buang. Banyak orang pergi pematuan, tapi banyak hal dia bawa kepada Tuhan. Dia tidak pernah selesaikan. Nah, karena itu saya rindu sekali jemaat di tempat ini, seberapa kita yang ada, semua jemaat sehat. Amin. Sehat secara pikiran, sehat secara hubungan dengan Tuhan. Karena di bagian akhir dari teks Alkitab berkata, jangan kita anggap enteng didikan Tuhan. Banyak orang yang enggak ibadah, kita merasa cemburu dengan itu. Tidak. Kita prihatin bahwa semakin orang mengenal Tuhan, bukannya takut kepada Tuhan, tetapi semakin orang menjauh daripada Tuhan. Ini bukan pertandingan, ini namanya penonton. Dan Alkitab pagi hari ini mau mengajak kita, ayolah, mari kita berlari, mari kita bertanding. Dan Alkitab berkata, pertandingan ini diwajibkan. Amin. Tuhan tidak ingin kita menjadi penonton. Dalam hidup yang singkat ini Tuhan kita ambil bagian. Tuhan ini kita menjadi bagiannya. Mungkin bagi kita kadang-kadang ya melakukan yang baik, ya kan ya, itu hal yang biasa saja. Tetapi di hadapan Tuhan segala yang kita kerjakan, dan Alkitab berkata mata yang memandang Yesus itu membuat hidup kita akan bergairah. Ayo bertekun, jangan bertekun dalam ketidaktahuan firman. Ayo bertekun, ayo bangkit, ayo bersemangat, ayo raih rencana Allah dalam hidupmu. Waduh, ini menarik sekali. Jadi seringkali banyak orang tumbang oleh sistem dunia karena memang sekali lagi dosa tentu sesuatu yang kita tidak bisa bicarakan dan kita merasa bahwa kita semua ini tidak pernah berdosa. Semua pernah berdosa. Nah, entah dalam pikiran, entah dalam perkataan, entah dalam hati, entah dalam tindakan, ini adalah pergumulan. Dan surga berkata, jika engkau tahu kebenaran, kamu tidak melakukannya, kau dan saya berdosa. Ini adalah pengajaran dan saya sampaikan ini. Saya ingin kita ini memahami nilai hidup ini, bahwa saya kemarin beberapa waktu ini saya di Toraja Utara. Mama saya tidak terlalu stabil keadaannya. Kemudian saya dapat hikmat. Kemudian saya berkata begini, Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kita selalu merasa kuat dan gagah. Kita merasa bahwa masih apa, donggong Pak, besok. Tapi kita tidak pernah tahu tentang timing waktunya Tuhan. Kita tidak pernah belajar tentang apa yang Tuhan nyatakan dalam kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau hari ini lewat, kita tidak bisa lagi mengulang. Karena itu ketika Tuhan berkata, ketika engkau mendengar firman, jangan keraskan hatimu. Ketika engkau mendengar firman, engkau berkata, ya Tuhan, ada banyak hal yang harus dibenarkan dalam hidup saya. Ketika engkau mendengar firman, engkau berkata, Tuhan, selama ini saya menjadi penonton, tidak pernah bertanding dalam jalan yang Tuhan tentukan. Mungkin selama ini engkau dan saya berkata, Tuhan, aku tidak pernah bertekun karena saya tidak merasa membutuhkan engkau dalam hidup. Saya miris sekali. Kita ada di kota Kristen, salib di mana-mana, tetapi ada begitu banyak orang yang menganggap enteng didikan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak mau bergumul. Ada begitu orang yang berkata, mata diupacarakan versi rohani masuk surga. Maaf saya katakan, tidak ada jamin orang masuk surga diupacarakan saya Kristen. Itu agama. Tidak ada jaminan. Oh udah sih, tapi waktu dia meninggal dikasih Alkitab dipeluk, nggak ada jaminan. Yang Alkitab bicarakan adalah Yakobus menyindir kita, selagi masih ada waktu, ayo, selagi masih ada waktu, ayo Mama Iren, selagi ayo Iren masih ada waktu, ayo Pak Immanuel masih ada waktu, ayo Pak Sipia masih ada waktu.
Jangan berkanjang dalam hidup duniawi yang membuat hidup kita ini bisa putus pengharapan. Kayak Tuhan bilang, kau suka sekali putus asa karena kau gak melakukan kehendakku. Benar ya? Kita dikritik pendekatan Ibrani ini menarik. Kita terkejut dia ya. Kamu keadaannya gak baik, kamu lakukan perintahku. Kadang-kadang saya berpikir begini, Tuhan iya ya. Kemudian saya berjumpa melakukan konseling yang berputar-putar. Saya berjumpa dengan pengajar, keadaan yang berkata, oh ada sebuah statement yang cukup membuat saya sedih. Statement itu berkata bahwa oh nanti kalau saya tidak ke gereja kan, orang nanti di gereja kehilangan saya. Saya bilang sama mahasiswa ini, kau salah berpikir nak, kau keliru. Gereja itu adalah tempat yang Tuhan perintahkan bagi semua orang, termasuk pendeta. Semua orang tanpa terkecuali. Itu apa? Menghormati Tuhan di minggu pertama. Kalau kita belajar kalender Yahudi, hari pertama itu minggu Bapak Ibu. Kalau kita belajar kalender Romawi, hari pertama itu hari Senin. Beda harinya. Dan kenapa kita ibadah di hari pertama? Ini adalah kunci kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Kunci kita diangkat hidupnya. Kunci kita diperdamaikan keadaannya. Kunci hidup kita ditarik dari sistem perbudakan dosa dan dibawa kepada sebuah nilai yang sangat dasar. Oleh karena itu pagi hari ini Alkitab mau mengajak kita dalam pembacaan kita sebelumnya berkaitan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, mengenai bagaimana kita beriman secara mata. Ada amin? Beriman secara kokoh. Kadang-kadang memang manusia biasa, tak tahu sembahyang. Bagi saya tidak ada orang saya berdoa karena saya tahu siapa Tuhan saya. Tidak ada orang saya mencari Tuhan karena saya percaya siapa yang saya sembah. Orang boleh berkata Allah, tapi bagi saya tahu siapa yang saya sembah. Saya senang sekali statementnya Paulus. Aku tahu siapa Tuhanku. Luar biasa sekali. Oleh karena itu kita akan belajar dari pembacaan kita di dalam kitab Matius, kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, membawa iman yang komplit. Nah inilah yang membuat saudara yang saya jelaskan tadi dalam Ibrani berlomba, berlari, bertarung, tidak putus asa. Karena Alkitab menjelaskan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu telah membawa iman yang komplit. Katakan sama-sama, iman yang komplit. Iman yang komplit, iman yang kita punya bukan karena kita, ini menarik, tetapi karena iman Kristus. Nah, kenapa kita harus bangga dengan hal itu? Yang pertama kita belajar. Jadi Alkitab mengajarkan poin yang pertama. Apa yang kita dapatkan dari kuasa, dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita baca 2-3. Kuasa salib. Nah, kalau kita baca tadi Matius 27 ayat 51, teks berbicara tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saya kasih tahu. Kalau berdosa dalam iman Katolik, kita masih harus melewati pastor, ya kan, pengakuan dosa. Tetapi ini kabar baiknya adalah saudara dan saya, Alkitab berkata, tirai dalam bait Allah. Di dalam PL itu ada ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Maha kudus ini hanya bisa kita masuk setahun sekali, itu pun oleh imam. Imam yang masuk itu pun dipasang gerincing di kakinya. Lah untuk apa Bu Desti? Lah kalau dia masuk di dalam ruang maha kudus dan dia tidak kudus, karena dia Allah yang kudus, maka imam itu bisa mati di hadapan Tuhan. Terus kita tidak bisa masuk. Saya ambil, saya angkat, tidak bisa. Orang yang karena dia mati di pelataran Tuhan, orang bisa kalau bunyi gerincing kakinya seret masih bunyi, orang di luar berdoa. Makanya kalau kita baca imamat itu Shekinah glory, kemuliaan Tuhan itu turun. Ketika masih bunyi, orang masih di luar masih terima kasih ya kadosin Allah yang kudus. Tapi kalau sudah tidak bunyi, orang tahu bahwa imam mati, ditarik dari ruang tahta, tidak boleh orang masuk. Saking kudusnya Allah yang di PL kita tidak bisa lihat dia. Musa nggak bisa lihat wajah, nggak pernah. Tapi ketika di PB, Yesus berkata, jika engkau ingin melihat Allah, engkau melihat saya. Aku dan Allah adalah satu. Tidakkah ini menakjubkan? Allah yang dicari banyak
minggu kita menghampiri Tuhan. Oh, terima kasih. Kita menghampiri. Saudara tidak harus memotong korban sapi, domba, berbagai korban sajian untuk menghampiri Allah seperti minggu ini. Kenapa kita bebas seperti itu? Karena Kristus sudah mati di kayu salib. Darahnya dicurahkan. Makanya kita tidak lagi hari raya kurban, kita tidak boleh lakukan. Karena kita memandang kepada salib Kristus. Di salib itu dosa kita ditebus. Saudara dan saya menghampirinya. Seandainya tidak, kita akan melakukan hukum ritual apa? Cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Kita pakai umim dan tumim. Kita harus menggunakan perlengkapan sorban, semua itu dipakai menghadap Allah. Tidak boleh enggak. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, ini membuat saya menyampaikan pengajaran ini begitu bergairah. Kita menghampiri Dia. Kita bebas menghampiri Allah di mana saja, kapan saja. Dan ini sangat dahsyat dan ini sangat luar biasa sekali. Imam Allah menjadi Allah yang maha hadir. Dulu Allah dalam PLI itu, kalau kita berbicara menyatakan kehadirannya dalam pribadi Kristus, datang ke dalam dunia dalam pribadi Kristus. Yesus jalan ke Nazaret. Tiba-tiba orang dari Kapernaum panggil, nggak bisa Yesus langsung ke sana, ya kan? Dia harus jalan kaki dulu. Tapi sekarang ketika Yesus mati, Yesus kembali ke surga, kita merasakan hal yang dahsyat. Maha hadir. Kemana saja, di mana saja. Orang Afrika panggil, Dia hadir. Orang Amerika panggil, hadir. Orang Toraja panggil, oh Puang Tuhan hadir. Haleluya. Haleluya. Ini dahsyat sekali. Jadi tidak dibatasi tirai dalam menghadap Allah. Tidak mesti harus kiblat untuk satu arah. Tidak mesti harus melakukan ritual. Nah, jadi kalau saudara berkata, kok gitu tidak cuci tangan, cuci kaki, cuci badan itu, Allah dahsyat. Kematian Kristus di kayu salib itu membawa sebuah kelepasan dalam beribadah. Kita menghampiri Dia dengan gairah karena Dia Allah yang sangat dahsyat. Nah, kekasih Tuhan yang pertama itu, dan yang kedua adalah kuasa salib yang kedua. Kita baca di dalam pasal 27 ayat 51. Gempa bumi dan bukit terbelah. Kematian Kristus dideklarasikan bagi langit dan bumi. Dan kita berbicara bagian yang sangat menarik di bagian kedua ini adalah ada gempa. Artinya adalah kehadiran Allah yang di dalam dunia yang dinyatakan dengan kebangkitan kematiannya itu menggetarkan bumi. Makanya ketika kita belajar Alkitab lebih dalam, kita menemukan betapa dahsyatnya Kristus. Ya, kalau di Toraja ada Puang meninggal, pernah ada gempa bumi? Enggak ada ya? Oh, ada Sultan ya kan di Brunei meninggal, ada apa? Terus kalau kita bicara Ratu Elizabeth, orang raja ya kan, ratu, queen of the world ya kan, ya meninggal, enggak ada apa-apa. Kita lihat banyak tokoh-tokoh agama meninggal tak pernah bangkit. Wah, ini menarik. Itu tidak bangkit. Kalau ini mati dan tanda-tanda alam semesta dahsyat sekali. Nah, ini kita semakin kita paham yang dalam kematian Kristus, iman kita diteguhkan. Karena ini sedang dideklarasikan sebuah pengajaran yang dahsyat bahwa Yesus berkuasa. Katakan sama-sama, 2, 3. Yesus berkuasa. Jadi yang tadi slide tadi ya. Ya. Jadi kita baca sama-sama 2, 3. Kuasa Yesus adalah kuasa yang mengatasi alam semesta. Jadi jangan berpikir kuasa nama Yesus itu ecek-ecek kata orang Batak, gak kecil. Menguasai alam semesta. Kuasa Yesus itu mengatasi segala sesuatu. Nah, karena itu kita dikonfirmasi dan diberikan sebuah pengajaran yang dahsyat. Ada di Israel ada tempat pembuangan sampah. Kemudian tempat pembuangan sampah itu dijadikan tempat beribadah. Orang bilang gak mungkin di sana, gak mungkin sesuatu yang dibuang bisa berguna. Tapi kalau saudara ke Israel bisa lihat gambar-gambarnya. Di gambar yang pertama ini bisa selanjutnya ke atas itu, ke bawah, ya, ke bawah ini, ke bawah lagi. Nah, jadi ini namanya Gereja Simon ya, The Tenor di Bukit Mukatau.
jadi di bukit, orang bilang nggak mungkin. Ya, kita lihat gambar yang kedua. Tampaknya yang bukan itu di atas, slide-nya tutupnya ke bawah atau sampai. Nah ya, jadi kondisinya ini dibangun relief yang sangat bagus, ya kan, dibangun jalan. Dan gambar berikutnya itu kondisi ibadahnya seperti slide-nya. Jadi ini tempatnya kayak gini. Nanti siapa tahu saudara punya perjalanan religi, perjalanan rohani, bisa singgah di sini. Di sini bagaimana begitu dahsyat ditata dan orang datang beribadah. Sesuatu yang diragukan. Bagian ini aja bagi kita menakjubkan. Batu karang bisa disulap di tempat beribadah yang dahsyat. Ini luar biasa. Nah, kita memang tidak ada disulap di batu karang ya. Kita ini ada di pinggir jalan. Ya kan, kita nyewa ruko. Tetapi ketika saudara dan saya berkata nama Yesus berkuasa. Ada amin? Ketika saudara punya pergumulan dan saudara berkata bersama Yesus yang cakap mengatasi masalah, Bapak Ibu saudara, ini mengatasi langit dan bumi. Ini dahsyat sekali. Nah, karena itu kalau kita belajar berikutnya, Alkitab mengajarkan bagian yang dahsyat tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, ini suasananya di dalam ruang ibadah itu ya. Dan yang terakhir, slide-nya ya. Nah, yang berikutnya. Nah, yang terakhir yang banyak orang pertanyakan sampai hari ini dan berkata, benar gak sih? Apa kuasa salib yang ketiga? Yang ketiga di teks dikatakan kuburan terbuka dan orang-orang bangkit. Ini yang menjadi pengharapan kita. Ada amin? Bahwa kita mati nanti akan dibangkitkan. Ketika Timotius menjelaskan dan dijelaskan di dalam teks bahwa ketika bunyi trompet Allah, orang yang mati, dengar baik, orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Ini yang menjadi gairah, ini yang menjadi pengharapan kita yang gak boleh kita lepas. Karena kematian Kristus itu memberikan kita sebuah pengajaran bahwa suatu saat nanti kita ketemu tidak selalu tiap hari. Tetapi kalau kita berlomba menjaga iman, kita bertanding dalam dunia, ketika kita mengakhiri hidup, jangan sampai nanti tidak ketemu kita Iren. Kan gawat. Di mana Iren yang duduk depan? Di mana Pak Immanuel yang biasa berdoa? Di surga itu kita reuni akbar dan kita kenal. Loh, mana Bapak Sipia? Ya, ini reuni di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengajaran ini dalam perbandingan agama yang saya pelajari, saya tidak pernah mendapatkan janji yang dahsyat. Dan kita dikasih tahu pagi hari ini bahwa kuasa, ya, Yesus berkuasa memberikan hidup kekal kepada saudara dan saya. Ada amin? Itu salah satu dasar di dalam melakukan perjamuan kudus. Sehingga ketika kita menjaga hidup kita terkoneksi dengan firman, kita mengalami yang namanya karya penebusan Kristus di dalam hidup kita. Tidak hanya itu, Alkitab juga berkata kita mengalami yang namanya makna hidup yang berkualitas. Seringkali hidup kita ini tidak seperti yang Tuhan inginkan, bukan? Kita hidup tapi kita lihat, oh apa kata orang. Ada seorang ibu memasang status, dia bilang gak usah pasang CCTV di rumah. Ditanya temannya, kenapa? Karena CCTV tetangga lebih dahsyat dari CCTV kita katanya. Ya, banyak orang mencoba memotret hidup orang lain. Tapi bagi saya, itu bukan bagian saudara dan saya. Alkitab itu mau memotret hidup Pak Immanuel, berkenan gak di hadapan Tuhan? Mau memotret hidup Papa Sipia, berkenan gak di hadapan Tuhan? Mama Sipia berkenan gak di hadapan Tuhan? Mama Iren berkenan gak di hadapan Tuhan? Iren berkenan gak di hadapan Tuhan? Saya berkenan gak di hadapan Tuhan? Sehingga ketika kita jalan dalam dunia yang sementara, Allah tidak ingin kita menjadi penonton. Amin. Dia Allah yang berkuasa, yang kita panggil dalam nama Yesus. Jangan habiskan waktu saudara dengan begitu banyak merenungkan dunia, karena dunia tidak pernah merenungkan saudara. Jangan habiskan hidup dengan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan, tetapi kita lupa memikirkan apa yang Tuhan inginkan
hilang dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, minggu ini adalah minggu kemenangan karena kita belajar kepada kuasa Yesus yang berkuasa. Kita belajar kepada kebenaran Allah yang dahsyat, jaminan kekekalan. Kuasa Yesus di dalam Alkitab membuat kita ini diperkenan. Saya senang salah satu lagu yang pernah saya nyanyikan di sini, liriknya kurang lebih seperti ini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu, biar ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iring Tuhan. Pujian ini indah sekali dan mengingatkan kita, saudara, diberi kesempatan menghampiri tahta Allah tanpa ada aturan-aturan yang mengikat. Hampiri Dia dengan cinta. Amin. Kita juga diberi kesempatan untuk melihat bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup saudara dan saya dalam karya Kristus. Kita diberitahu bahwa Dia berkuasa atas alam semesta. Dia juga yang terakhir memberi kita keselamatan kekal. Nah, itulah yang membuat hidup kita bergairah. Sehingga kita baca Ibrani berkata, ayo berlomba, ayo kejar. Istilah-istilah olahraga digunakan bahasa Yunani, hupomone, bertekun, terus bertekun. Tidak mudah hadir ibadah, saudara. Saya kasih tahu, tidak mudah hadir ibadah. Manakala yang menjadi Tuhan kita bukan Tuhan, orang sulit ibadah. Tapi saya mau sampaikan, seberapa saudara hadir 1, 2, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Muliakan Tuhan, cari Tuhan. Karena dengan kita mencari, melayani Dia, Allah selalu bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Dan biarlah minggu ini saudara ingat, kita semua ingat, yang muda, yang kecil, yang besar, kita ingat Tuhan ingin minggu ini kuasa Tuhan dahsyat. Saya diajak untuk bertekun, saya diajak untuk berlomba, saya diajak untuk bertanding. Tidak mudah putus asa, apalagi cengeng. Jangan ada jemaat gereja Betel Indonesia yang membleng, tapi semakin hari kokoh di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah dengarkan firman-Mu, mengingatkan kami dan menggarisbawahi bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kami sadari Tuhan, ketika kami menghampiri-Mu, jangan sampai kami berdosa karena tindakan kami, sikap kami, tutur kata kami, cara kami di hadapan Tuhan. Kami ingin sekali lagi surga melirik melihat kami ketika kami duduk di hadapan-Mu, mendengar firman-Mu dan berusaha menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami diberitahu kuasa-Mu yang dahsyat. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang berkuasa berdaulat atas alam semesta. Engkau Allah yang berkuasa memberi kami keselamatan. Karena itu kami diajak untuk kami boleh bertanding, berjuang. Tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat. Kami terus berjalan dalam hari dan waktu yang Tuhan karuniakan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk firman-Mu. Materaikan sehingga melekat kuat dan kami bangkit mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan menaikkan pujian. Kita akan menaikkan pujian meski tak layak diriku. Pujian ini sebagai persiapan kita masuk dalam perjamuan.
diri